would ask you to listen to your promise and think it over as you've never thought before. You promise, on my honor, your honor, mind you, to do my best, to do my duty to God and to the King, and to obey the spouse law. Will you do your best? Answer me. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak peserta MPLS? Hari ini saya akan memberi materi tentang kepramukaan. Apakah itu kepramukaan? Pramuka itu adalah pelengkap pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga guna mengisi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua pendidikan tersebut. Kepramukaan mengembangkan pengetahuan dan minat yang telah dimiliki peserta didik untuk melakukan penjelajahan, penelitian, penemuan, dan keinginan untuk tahu. Melalui pramukaan, peserta didik menemukan dunia lain di luar ruangan kelas. Di sana, peserta didik dapat saling bertukar pendapat, pengetahuan, dan keterampilan secara terus-menerus berkesinambungan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, sifat kepramukaan secara internasional. Kepramukaan sebagai proses pendidikan dalam bentuk kegiatan bagi kaum muda tidak hanya bersifat nasional, tapi juga bersifat internasional. Anggota pramuka dapat berinteraksi secara internasional dengan anggota pramuka lainnya, bahkan dengan masyarakat internasional di lingkungan di mana anggota pramuka tersebut berada. Kepramukaan memupuk persaudaraan secara nasional dan internasional dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pramuka itu terbuka bagi siapapun sesuai dengan PD dan MK yang diterapkan oleh Lord Baden-Powell. Maka kepramukaan terbuka bagi siapapun dengan tidak memandang ras, agama, golongan, atau suku. Rekreasi yang edukatif, pramuka sebagai proses pendidikan dalam bentuk kegiatan menggunakan tata cara rekreasi yang menggembirakan pastinya dalam mencapai tujuannya dan sasarannya. Kegiatannya harus dikemas sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh peserta didik sebagai sesuatu yang menyenangkan, menarik, tidak menjemukan, dan bukan paksaan yang bisa dikatakan sebagai rekreasi yang edukatif, di mana di dalam rekreasi tersebut dikembangkan kemantapan metafisik, keterampilan, pengalaman, rasa sosial, serta spiritual. Pramuka dilakukan oleh secara sukarela. Gerakan pramukaan adalah organisasi yang pendidikannya, keanggotaannya sukarela. Mereka bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Kesukarelaan merupakan ketentuan konstitusional keanggotaan organisasi gerakan kepramukaan di seluruh dunia WOSM atau World Organization of Sport Movement. Anggota gerakan pramuka harus juga sukarela berjanji dan menerima serta melaksanakan ketentuan moral berupa kehormatan, trisatya, dan dasar dharma. Pramuka juga non-politik dan non-pemerintah. Gerakan pramuka sebagai orang pendidikan bukan bagian atau mewakili parpol atau organisasi pemerintah yang maupun instansinya. Namun, demikian pramuka didorong untuk selalu memberikan pengabdian yang konstruktif dan optimal pada masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap anggota pramuka disiapkan untuk menjadi warga negara yang bermoral tinggi secara fisik dan mentalnya, serta mengabdikan dirinya bagi negara, bangsa, dan masyarakat di lingkungannya. Norma hidup kepramukaan sebagai proses pendidikan mengandung norma yang mengandung yang pertama lingkup spiritual. Kepramukaan sebagai proses pendidikan merupakan suatu norma hidup yang menekankan pada upaya mengutamakan nilai spiritual dalam kehidupan di atas nilai atau kehidupan material. Yang kedua, lingkup sosial. Pramuka sebagai proses pendidikan mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam pembangunan masyarakat, menghormati dan menghargai orang lain dan integritas alam seisinya, mempromosikan kerukunan dan kedamaian lokal, regional maupun internasional, memupuk saling pengertian dan kerjasama. Kemudian secara lingkup pribadi, kepramukaan sebagai proses pendidikan membina dan mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi serta
membangkitkan hasrat peserta didik untuk bersikap dan bertindak laku yang tanggung jawab. Visi, misi, dan strategi pramuka. Yang pertama untuk visinya. Visi pramuka adalah kemampuan untuk melihat atau mengetahui sampai pada inti atau pokok dari suatu hal atau persoalan. Misinya, perutusan untuk melakukan tugas, dan strateginya, siasat untuk melakukan sesuatu. Maksudnya gini, penajaman dari rencana strategi gerakan pramuka 2004-2009 sebagai landasan operasional guna memantapkan gerak langkah gerakan pramuka. Tujuannya memberi landasan operasional guna memantapkan gerak langkah gerakan pramuka dan acuan menyusun rencana kerja jangka menengah. Visinya yang pertama, mempramukakan kaum muda. Yang dimaksud mempramukakan bukan berarti bahwa seluruh kaum muda itu dimasukkan sebagai anggota gerakan pramuka, tetapi lebih pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Misi yang kedua, membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka berlandaskan hak serta selalu mengikuti perkembangan tek, bahwa semua sendi program pendidikan yang dilaksanakan gerakan pramuka harus dilandaskan pada impact dan selalu mengikuti perkembangan teks, sehingga apapun yang dilakukan perlu mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada eranya. Strateginya, mempramukakan kaum muda. Yang dimaksud mempramukakan bukan berarti bahwa seluruh kaum muda itu dimaksudkan sebagai anggota pramuka, tapi lebih pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Strategi yang kedua, membangun kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan minat kaum muda. Hal ini diperlukan karena gerakan pramuka pada hakikatnya adalah kegiatan kaum muda yang memiliki karakteristik dan minat yang khas dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota gerakan pramuka. Misi yang ketiga, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Gerakan pramuka yang memiliki salah satu tugas, yakni menyiapkan kader bangsa, sehingga diperlukan adanya pendidikan yang khusus. Misi yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Untuk strateginya, yang ketiga tadi, mengembangkan program pramuka peduli, bahwa pramuka peduli dimaksudkan untuk menciptakan kader yang memiliki watak sosial dan pengabdian masyarakat. Strategi keempat, memantapkan organisasi, kepemimpinan, dan sumber daya pramuka, bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural diperlukan adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan penyegaran organisasi, sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya pramuka. Selanjutnya, visinya itu gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda. Misinya yang pertama, mempramukakan kaum muda. Yang kedua, membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Dan yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka terhadap peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Untuk strateginya itu kita menggunakan yang pertama, meningkatkan citra pramuka, kemudian mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan minat kaum muda. Yang ketiga, mengembangkan program pramuka peduli, dan yang keempat, memantapkan organisasi, kepemimpinan, dan sumber daya pramuka. Selanjutnya, sistem pendidikan pramuka itu dibagi dua. Yang pertama, pendidikan pelatihan bagi anggota yang sudah dewasa. Yang kedua, sistem pendidikan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda atau peserta didik. Singkat saja, yang anggota dewasa itu yang pertama, sistemnya pendidikan dan pelatihan yang tertata dan saling berkaitan dapat menyentuh seluruh peran anggota dewasa. Yang kedua, sebagai pedoman induk seluruh pendidikan yang sesuai dengan AD dan ART gerakan pramuka serta kepentingan Indonesia. Maksudnya, itu sebagai sarana proses pendidikan anggota dewasa yang teratur, berkesinambungan dan berjenjang untuk meningkatkan kinerjanya, dan sebagai sarana pembekalan kebudayaan anggota dewasa dalam berbagai fungsi di semua jenjang.
Tujuannya untuk memberi pedoman bagi kuartir dan satuan gerakan pramuka dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dewasa agar dapat melaksanakan perannya di lingkungan gerakan pramuka. Untuk sistem pendidikan peserta didik, proses pendidikan bagi peserta dilaksanakan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, yaitu menyiapkan kaum mudanya menjadi kader pembangunan nasional yang berintak dan berimpek. Bahannya untuk mendidiknya secara ketapatan umum, secara SKU, itu SKU adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh calon anggota gerakan pramuka untuk memperoleh tanda ketapatan umum atau TKU. Syarat kecakapan khusus SKK-nya, syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh seseorang pramuka memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK. Sekian dari saya harap peserta MPLS paham apa yang saya sampaikan tentang kepramukaan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'll say a word to you who are parents. We try to make these boys and girls into what we call the 3 H's. That is, happy, healthy, helpful citizens. And you will find if you send your boys and girls to the Scout or Guide movement, we help the schools. They teach them knowledge in order to succeed in their examinations and so on, and we teach them character so that they may succeed in life.